Welcome back to my channel, Sinta and Cinta channel. Kali ini aku mau sharing tentang buku apa aja yang aku baca di saat kemarin itu pandemi. Ada 4, kalau yang 3 ini memang buku, nah kalau ini kitab. Nah, aku mau kasih tahu kalau buat teman-teman yang emang bingung ngapain di rumah gitu kan, terus misalnya mau nonton juga bingung mau nonton apa, terus mau keluar tapi nggak punya temen gitu, atau pengen keluar tapi masih takut karena masih pandemi kayak gini gitu. Menurut aku waktu yang kalian punya itu bisa digunain buat kita baca buku. Menurut aku selama aku udah baca buku sih, wawasan aku lebih luas, terus otomatis ya kalau itu ya, terus waktu yang aku gunain otomatis lebih kepake. Terus aku jadi tahu pengalaman-pengalaman orang di luar sono itu seperti apa gitu. Aku belajar dari buku-buku ini gitu. Terus pengembangan diri otomatis. Jadi kita bersikap apa ke orang, kayak misalnya kita kerja nih, kita harus bersikap apa gitu. Ya, pokoknya dari buku ini gitu. Menurut aku sedikit merubah sikap-sikap aku kalau misalnya di luar. Terus aku gimana ya, bukan menggurui, enggak, cuman aku pengen sharing aja gitu. Kalau misalnya kalian punya waktu terus bingung mau digunain untuk apa, dengan buat baca buku gitu ya. Yang pertama pasti dong ya selalu habis baca itu ya Al-Quran. Ini Al-Quran terjemahan. Aku selalu baca ini di setelah sholat maghrib gitu. Tau gak sih kalau misalnya habis baca ini tuh hati tenang? Cobain deh seminggu aja rutin kalian kalau baca ini tuh, ya Allah gitu, kayak ngerasa lebih deket lagi sama Allah gitu. Terus otomatis dapat, kita kan pasti yakin ya kalau kita melakukan kebaikan pasti dapat pahala yang banyak. Nah, karena aku juga ngerasa aku bukan orang baik, terus masih banyak salah, sedikit-sedikit menghapus dosa aku lewat baca kitab ini, Al-Quran ini. Terus aku juga lagi udah 15 kali itu baca surat Al-Waqiah itu bener-bener challenge-nya yang bikin aku kayak bisa ya, ternyata rutin nyampe mau hampir 30, kan emang challenge aku 30 hari nih. Nah itu 15 hari dan berasa banget gitu di hati gitu. Kalau habis baca Al-Quran tuh tentram gitu, meskipun kita punya masalah, kita galau, kita kesel gitu, tenang gitu kalau kita udah baca Al-Quran ini. Jangan lupa buat teman-teman baca Al-Quran, oke? Lanjut, yang sering banget aku posting, yang sering banget aku kasih tahu teman-teman di rangkuman buku di Instagram aku, ini buku Berpikir Positif. Ini aku minjem ke temen aku namanya Mbak Siti. Ini udah sampai halaman 274 karena aku bacanya mau tidur, kayak misalnya setengah jam sebelum tidur, atau misalnya emang lagi senggang, daripada senggang gitu malas ngapa-ngapain, baca buku ini bener-bener kayak pas rutin banget baca buku tuh kayak ngerasa, oh iya ya, kalau misalnya gue lagi kesel sama orang ada sisi positifnya juga ternyata gitu. Kayak misalnya kamu kesandung nih, terus kamu marah gitu sama diri kamu sendiri. Nah,
pikir deh kayak, oh ternyata aku sanding tadi misalnya lagi bawa HP gitu. Oh ternyata bawa HP, oke next, besok aku nggak boleh kayak gitu lagi gitu. Terus ini aku lagi tentang impian, pokoknya tentang impian nih, aku lagi baca tentang impian. Terus tahu nggak sih kalau impian yang kita pengen terus kita tulis, kita selalu ingat hari itu pasti bakalan tercapai, kata buku ini. Dan kalau dipikir-pikir, aku juga pernah ngerasain itu gitu, kayak pas dulu misalnya kuliah sendiri dengan biaya sendiri, bisa nggak ya kuliah gitu nyampe selesai gitu kan. Dan juga teman-teman yang belum selesai gitu kuliahnya. Nah kalau kamu yakin pasti bisa gitu, dan jangan sampai kamu berpikir negatif. Pokoknya pikiran kamu tuh bener-bener harus positif dalam semua hal gitu. Dan pas dulu waktu kuliah itu kan, pas di semester aku juga ngalamin rasa down ya di semester berapa, 5-6 gitu. Tapi pikiran aku selalu bilang kayaknya aku bisa deh, kayaknya aku bisa deh. Nah pas itu bisa deh, selesai, dan beneran udah kuliah sarjana dan berhasil. Pokoknya kalian teman-teman yang lagi kejar impian, berpikir positif aja, pasti bisa, yakin. Dan jangan lupa kerja keras sama berdoa. Kalau kalian kerja keras tapi nggak berdoa, arti kalian sombong. Kalau kalian berdoa tapi kalian nggak kerja keras, ya sama aja bohong. Kalian berdoa terus sama Allah tapi nggak berusaha, ya tujuan kalian gak bakal kecapai gitu ya. Jadi ini bukunya bagus, ini aku minjem, dan ini belum selesai Mbak Siti, masih 1/4 lagi. Ini bagus, ini aku rekomendasi buat teman-teman yang lagi pengen cari buku motivasi gitu. I like it ya, cuman tebel ini. Lalu yang ketiga, baca buku The Magic of Thinking Big, berpikir dan berjiwa besar. Lagi azan tapi ntar dulu ya. Oke, yang ketiga, ini aku baca buku The Magic of Thinking Big. Ini juga benar-benar buku yang bagus karena berpikir dan berjiwa besar. Ini tuh aku baca nyampe bukunya kayak gini dong. Aku belinya di Shopee soalnya, nggak tahu deh, kayaknya nih kopian kali ya. Jadi kayak gini, ini udah hampir selesai juga. Ini tuh banyak banget membantu buat teman-teman yang emang lagi mencapai tujuan teman-teman. Soalnya di sini tuh kayak ada nih, aku bacanya, menetapkan tujuan Anda setinggi mungkin dan kemudian melebihinya, menemukan rahasia kekuatan tindakan, meluncurkan diri menuju keberhasilan dengan kekuatan keyakinan, berdiri tegak, menonjol di antara orang lain. Ini juga aku ada beberapa sharing di Instagram di #cintamerangkum. Ini aku ambil dari buku-buku ini. Biasanya aku juga cantumin nama bukunya tuh The Magic of Thinking Big gitu. Tahu gak sih kalau misalnya kita sharing tentang hal-hal positif tuh happy, iya gak sih? Terus kayak misalnya kalian melakukan yang positif tuh, hawa badan kita tuh ya positif gitu. Yang tadinya loyo terus gimana gitu, lesu gitu. Terus kalau misalnya kita ngelakuin sesuatu hal yang baik, positif gitu, kita sharing simpel deh kayak gini. Kalau keribetan, misalnya kalian posting yuk semangat gitu di Instagram, pasti teman-teman kamu banyak yang nge-like, pasti teman-teman kamu banyak yang ikut kesentuh, oh ya harus semangat gitu loh. Daripada kalau misalnya kalau kalian di sono posting yang negatif gitu, kayak orang juga jadi males ngelihatnya gitu. Menurut aku sih, menurut pandangan aku, karena aku lebih seneng sama hal-hal yang positif, kayak misalnya
sering lihat juga quote-quote yang bagus gitu. Sharing-sharing juga harus yang bagus. Kalau misalnya kalian sharing yang negatif, ya dampaknya ke diri kalian sama orang lain. Kasihan teman-teman kalian yang terkena dampak negatif gitu. Oke, ini bagus, aku belinya di Shopee. Kalau misalnya kalian mau beli ini bisa sih. Aku nanti aku nitip, pokoknya beli di Shopee gitu ya. Ingat baca buku. Lalu yang keempat, ini bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. How to win friends and influence people, Dale Carnegie. Ini baru setengah aku bacanya, karena aku di bagian pekerjaan aku juga sering bertemu orang, dan samping aku juga ada asuransi prudensial, juga harus bisa mencari teman gitu. Aku butuh kayak gini. Buat teman-teman emang kayak ngerasa kayak kok teman aku sedikit ya, kayak kok caranya gimana ya bisa buat berteman sama mereka, mungkin buku ini bagus buat teman-teman. Nah, ini sama aku belinya juga nitip ke saudara aku dua, ini sama belinya mbak aku di Shopee gitu. Ini juga bagus. Ini gimana caranya, ini menceritakan gimana caranya kita bisa berteman sama seorang itu gitu. Terus kalau misalnya kita mau ngobrol sama orang tuh harusnya gimana gitu. Ini bagus ya. Nah, itu adalah 4 buku yang aku baca selama masa pandemi ini. Berarti hampir 1 tahun, 9 tahun ya. Menurut aku sharing ini itu buat menularkan hobi baru aku ini buat ke teman-teman yang mungkin pertama bingung mau ngapain di rumah, yang kedua emang dulu punya hobi baca tapi nggak tiba-tiba berhenti baca karena suatu hal terus pengen lagi, terus yang ketiga happy aja sharing. Jadi kayak seneng gitu kalau misalnya kita punya kebiasaan yang baik terus kita bisa menularkan ke orang lain, terus kita bisa sharing itu, why not gitu ya. Jadi buat teman-teman yang emang lagi bingung mau ngapain gitu, baca buku itu penting sih, apalagi buat cewek ya. Knowledge kan kata orang-orang di sono, kalau misalnya anak itu kepintaran anak itu tertular dari seorang ibu gitu. Jadi sering-sering baca buku. Selain itu juga pengalaman yang dari buku ini, apalagi buku-buku positif ya, buku-buku pengembangan diri, ini bagus buat teman-teman, buat di dunia pekerjaan, buat di lingkungan kalian, ini tuh bagus begitu ya. Itu aja sih yang aku bisa sharing ke kalian. Semoga bisa menginspirasi ya. Semoga sih menginspirasi, kan ini hal-hal positif. Jadi itu ada empat yang selalu aku baca, itu yang 3-nya buku, yang 1-nya itu jelas Al-Quran. Oke, jangan lupa sholat, jangan lupa baca Al-Quran ya. Kita dapat pahala loh, kita juga jadi happy dan tenang loh. Kita baca buku juga jadi lebih kenal kita lebih pintar, lebih punya wawasan luas. Oke, bye, makasih sudah nonton.